sebagai calon owner, Owner? apapun itu. Nggak apapun itu. Lo tau nggak dia tadi ngapain? Dia nunjukin kalau dia nggak suka sama gue. Matanya udah gini. Dia udah hampir nyerah sih, Ben. Tapi lo gak nyerah sama gue kan? Udah tayang nih, The Most Beautiful Girl in the World. Cerita tentang seorang bos yang suka sama karyawannya sendiri. Agak klise sih, tapi ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ferdi, masih di Arjuna Movie. Robert Roni setelah sukses di film Lost Man Bubroto dan Kuasa Gelap, sutradara yang satu ini bikin karya terbarunya yaitu The Most Beautiful Girl in the World. Tayang di Netflix tanggal 14 Februari 2025 kemarin. Kali ini Doi hadir dengan film drama percintaan yang ya mirip film FTV sih menurut gue. Kalau pengen tahu jangan kemana-mana, kita mulai aja di review film versi gue. Ruben Wiradmaja yang diperankan oleh Reza Rahardian, seorang anak pengusaha televisi swasta WinTV yang terkenal playboy dan suka gonta-ganti pasangan. Dia harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya Gunadi yang diperankan Bucek Dep meninggal dunia secara mendadak. Tapi sebelum Gunadi meninggal, dia berwasiat bahwa anaknya Ruben harus mendapatkan istri dari reality show wanita tercantik sedunia, agar semua warisannya bisa jatuh ke tangan Ruben. Saat Ruben udah dapat calon istri di reality show tersebut, Ruben malah mengalami insiden terjatuh dari kapal pesiar bersama Kiara yang diperankan oleh Sheila Dara Aisha, seorang produser juga bawahan Ruben di WNTV. Mereka terdampar di sebuah pulau terpencil tanpa penduduk. Hari demi hari mereka lalui, benih-benih cinta pun mulai muncul di antara mereka. Setelah kejadian di pulau itu, drama percintaan yang kompleks pun mulai terjadi. Itu sangat misoginistik. Ya itu jadi tugas kamu lah untuk bikin acara ini gak norak dan gak misoginistik. Film ini gua rasa biasa sih sebenarnya. Kalau kalian berekspektasi film ini sebatas tontonan gabut aja, ya oke lah. Tapi kalau kalian berekspektasi lebih dari itu, kayaknya enggak deh. Karena ada beberapa kelemahan yang masih gue lihat di film ini. Tapi sebelum itu gue akan bahas dulu hal-hal yang gue suka dulu nih di film ini. Apa aja? Di antaranya, film ini yang menurut gue ringan banget buat ditonton. Kalian gak usah mikir terlalu keras buat nonton film ini. Karena penulisan cerita yang mudah dipahamin, ini bikin penonton akan lebih nyaman aja nontonnya. Ditambah komedi-komedi ringan yang disuguhkan juga bikin kita sebagai penonton senyum-senyum kecil aja liatnya. Terus scenes di pulau terpencil saat Ruben dan Kiara terdampar, itu bagus sih. Kayak pemandangan laut yang biru, terus pemandangan sunrise di pinggir pantai, itu cakep banget. Terus gue suka di scenes ini karena saat Ruben sama si Kiara ini mulai terbuka satu sama lain. Udah mulai jujur, udah bisa ketawa bareng, dan kelihatan mereka tuh udah mulai ada perasaan saling suka gitu. Terus chemistry antara Reza Rahardian sama Sheila Dara yang menurut gue cukup klop lah. Tapi kalau ini sih gue gak heran karena mereka ini aktor dan aktris dengan kemampuan akting yang luar biasa menurut gue. Jadi gak usah diragukan lagi kalau soal kualitas akting. Dan mungkin sekarang waktunya yang tepat untuk saya mewujudkan mimpi saya. Ada beberapa kekurangan yang harus gue kritik di film ini. Kayak penulisan cerita yang klise. Cerita drama bos besar yang suka sama karyawannya sendiri itu udah banyak banget cerita kayak gitu. Ini bikin penonton bisa nebak apa yang akan terjadi di ending film. Nah ini akan bikin film kerasa gak ada spesial-spesialnya gitu. Padahal kita sebagai penonton kan pengen sesuatu yang baru dan pengen pengalaman nonton yang gak terlupakan. Tapi di film ini gue gak dapet sensasi kayak gitu. Terus acting Reza Rahardian yang terlihat biasa aja. Gue gak tahu kenapa ya lihat Reza Rahardian di film ini kayak yang gak acting, tapi kayak dirinya sendiri aja cuma direkam sama kamera. Gak tahu apa emang karakter yang dia mainin itu sama karakter dia di real life, atau emang gue sering lihat dia meranin karakter-karakter mencolok kayak bos di My Stupid Boss 1 dan 2, terus karakter B.J. Habibie ya dan lain-lain lah yang khas gitu. Jadi saat dia mainin karakter yang biasa aja, gue lihat
kayak dirinya sendiri aja gitu. Ada lagi tentang kematian Gunadi yang mendadak. Tapi dia itu udah nulis wasiat duluan gitu buat anaknya. Kan aneh ya, padahal gak diceritain sebelumnya bahwa Gunadi itu punya penyakit lama yang dia derita. Jadi seolah-olah dia itu tahu bakalan mati, terus nulis wasiat buat anaknya. Lalu gak akurnya Ruben sama ayahnya, ini gue bilang aneh sih. Karena kan diceritain nih bahwa Gunadi sama Ruben ditinggal ibunya karena ibunya itu selingkuh. Tapi kenapa si Ruben itu yang gak akur sama bapaknya? Kan harusnya Ruben ini bencinya sama ibunya aja kan, bukan sama bapaknya. Buat kalian ya yang emang lagi pengen nonton film buat ngisi waktu kalian, gue rekomendasikan film ini. Tapi bukan berarti film ini bagus, tapi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki aja. Tema kayak bos yang suka sama bawahannya, kirain tema kayak begini ini udah gak ada. Ternyata nongol lagi nih satu. Aduh. Siapa yang gak mau coba sama Ruben Wiraatmaja? Gue. Oke, segitu aja review film gua kali ini. Semoga review ini bisa jadi bahan referensi buat kalian. Kalau kalian gak sependapat sama gua, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang film ini. Gua juga minta dukungannya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video gua yang paling baru. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, karena kalian udah ikut berkontribusi membangun channel ini. Gua Ferdi undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.